Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan industri alas kaki merupakan salah satu pilar utama sektor padat karya nasional yang memiliki peran vital sebagai penyangga perekonomian dan penyerap tenaga kerja dalam skala besar. Ya, pemirsa, memasuki tahun 2026, industri alas kaki masih dihadapkan sejumlah tantangan baik dari global maupun domestik, dan tantangan tersebut mulai dari penerapan kebijakan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat hingga serbuan produk alas kaki di dalam negeri. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan industri alas kaki merupakan salah satu pilar utama sektor padat karya nasional yang memiliki peran vital sebagai penyangga perekonomian dan penyerap tenaga kerja dalam skala besar. Kontribusi industri ini terhadap produk domestik bruto industri pengolahan sebesar 1,2% pada kuartal 3 tahun 2025. Sedangkan dari sisi ketenaga kerjaan, sektor ini menyerap sekitar 921 ribu tenaga kerja per Februari 2025, menunjukkan peran strategisnya dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan, industri alas kaki nasional mampu menunjukkan tingkat resiliensi yang kuat di tengah dinamika dan ketidakpastian global. Meski demikian, Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia atau Aprisindo, Anton J. Supit, seperti dikutip media, mengatakan kinerja industri alas kaki masih dibayangi sejumlah tantangan struktural yang berpotensi menahan laju pertumbuhan di 2026 ini. Di antaranya adalah tenaga kerja yang menjadi faktor paling krusial bagi keberlanjutan industri padat karya. Kemudian logistik, di mana industri alas kaki sangat bergantung pada ketepatan waktu produksi dan pengiriman. Sehingga keterlambatan pasokan bahan baku maupun distribusi barang jadi dapat menimbulkan biaya tambahan yang signifikan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, strategi industri alas kaki menapaki tantangan di tahun 2026, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yosef Billy Dosiwoda, Sekretaris Jenderal Asosiasi Persepatuan Indonesia Aprisindo, kemudian juga Ibu Friska Safitri, Ekonom UPN Veteran Jakarta. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Billy, apa kabar? Ya, salam sejahtera untuk kita semua, Mas Pras. Terima kasih undangannya. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ibu Friska, apa kabar? Kabar baik Mas Pras, terima kasih bisa diundang. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Ibu Friska. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin Pak Billy bisa memberikan satu review ya terkait dengan update kondisi dari industri alas kaki hingga saat ini seperti apa, kemudian tantangannya yang akan mungkin sudah dipetakan begitu ya di tahun 2026 ini apa saja begitu Pak, silakan. Terima kasih kesempatannya. Pertama yang perlu saya jelaskan pada publik adalah industri padat area alas kaki ini adalah industri padat karya, jadi labor intensif yang bekerja dengan tangan secara langsung begitu. Artinya di sini pegawai atau pekerja langsung yang bekerja dengan tangan, jadi memberikan kontribusi secara real tenaga kerja sebagai penyangga ekonomi nasional begitu. Karena di sektor ini terdapat 1,3 juta pekerja berbasis di Pulau Jawa. Kalau kita punya struktural sampai daerah, kita ada di Pulau Jawa itu berbasis di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten. Dan segmentasi, sebelum saya mulai ke ini ya, biar paham gitu bahwa sebelum kita ini ada industrinya skala menengah, skala besar, menengah, dan kecil. Besar itu global brand dan ekspor orientasinya. Lalu sedang ini ada yang ekspor tetapi memenuhi kebutuhan domestik gitu. Lalu kecil ini UMKM IKM yang di dalam negeri. Dan semua segmentasi ini mempunyai tantangan masing-masing, terlepas dalam tahun 2025 ini perkembangannya waspada juga, tapi berkembang tumbuh dengan baik begitu, masih bisa dipertahankan karena industri ini bukan industri deforestasi yang masih bisa dipertahankan, juga diunggulkan, yang berharap terus sunrise industri. Makanya kami kemarin Munas kita jaya di pasar domestik dan berharap unggul di pasar global gitu Mas.
Oke, nah kalau dilihat dari dinamika kondisi geopolitik, geoekonomi saat ini begitu, apakah dampaknya cukup kuat memberikan tekanan terhadap kinerja industri padat karya khususnya di alas kaki ini, Pak Nah, Billy? tadi sebelum saya politik saya dikit, saya jelaskan bahwa di dalam negeri isunya juga cukup berat, yaitu tentang labor cost begitu. Oke, Karena dalam persoalan ini, saya contoh ya, real ya, PP yang baru ini 49 tahun 2025 ini itu masih justru malah menerapkan angka alfanya terlalu tinggi 0,5 sampai 0,9. oke, Nah, kita di labor di Alsak ini berharap 0,1 sampai 0,3 oke, karena kita berharap adalah upah yang misalnya contoh sebelum saya jawab geopolitik di Vietnam itu sebagai negara kompetitor pesaing, dia 2 tahun belum menaikkan upah lebih rendah dibandingkan Indonesia, masa kerja lebih besar 48 jam sehingga ekspor dia naik, kita urutan ketiga berdasarkan Yearbook 2025 begitu. oke. Jadi ini yang sangat dalam negeri. Nah, kalau dibanding geopolitik ini sangat mempengaruhi karena situasi global ini tidak bisa dipastikan statis ya, terus bergerak dinamis begitu. Contohnya adalah tarif US dan USEPA, peluang pasar ke Amerika dan Eropa. Tetapi situasi global juga sangat mempengaruhi rantai pasok itu sendiri, termasuk sirkulasi bahan baku dan ekspor itu sendiri, Mas. Oke, itu dia beberapa tantangan berarti dihajar dari luar dalam ya nampaknya ya untuk industri alas kaki ini, Pak Billy. Baik, nah dari Bu Friska, dari sisi Anda melihat seberapa strategis kalau kita lihat posisi dari industri padat karya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Billy adalah padat karya. Ada 1,3 juta pekerja begitu yang menggantungkan hidup mereka begitu di industri ini, Bu Friska. Oke, kalau dari perspektif ekonomi ini industri ini pastinya sangat strategis ya karena Oke. berada di titik temu 3 hal, yaitu padat karya, berorientasi ekspor dan punya efek berganda di banyak sektor. Contoh dari kulit, tekstil, logistik sampai retail. Jadi dampaknya bukan cuma angka produksi, tapi juga tadi seperti sudah dibilang oleh Pak Billy itu penyerapan kerja dan perputaran ekonomi di daerah. Nah, yang mau saya tekankan di sini bahwa industri alas kaki itu mesin kerja yang nyata. Data Kementerian Perindustrian itu tadi juga disebut ya, sektor kulit, barang kulit dan kaki itu menyerap 920.000 tenaga kerja pada sekitar 484 perusahaan menengah besar. Nah, ini menggambarkan kalau sektor ini yang ikut naik adalah lapangan kerja dan daya beli. Nah, kalau sektor ini terganggu, efeknya pasti akan terasa. Nah, untuk tahun 2026 kuncinya bukan sekedar produksi lebih banyak, tapi daya saing dan tahan guncangan ini yang paling penting, yaitu misalnya biaya logistik dan energi itu turun, produktivitas naik, standar global termasuk standar ESG itu dipenuhi. Jadi menurut saya kalau alas kaki itu goyah, efeknya akan merembet ke rantai pasok. Jadi itu akan lebih banyak lagi multiplier efek bad impact-nya seperti itu. Ya, baik itu dia beberapa hal yang perlu dicermati, padat karya, orientasi ekspor, kemudian multiplier effect. Dengan data dari BPS terkait dengan kinerja per November begitu kita akan cermati nanti bersama. Seperti apa sih ekspornya kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Bu Friska, Pak Billy, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa. Dan berikut ini kembali ya kami akan sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti apa sih nilai ekspor dari industri alas kaki data per November tahun 2025 dari Badan Pusat Statistik. Ini dia data terakhir, kita lihat pergerakannya seperti apa sih secara bulanan maupun tahunan. November 2025 tercatat sekitar 719,4 juta dolar Amerika Serikat. Tapi kalau kita sandingkan dengan bulan Oktober atau bulan sebelumnya di tahun 2025 ada pelemahan 3,45% menjadi 745,1 juta dolar Amerika Serikat begitu ya dibandingkan dengan di November 719,4 juta dolar Amerika Serikat. Tapi kalau kita lihat secara tahunan di November 2024 ada kenaikan 4,01% dari posisi 691,7 juta dolar Amerika Serikat. Itu dia nilai ekspor alas kaki per November. Dan berikutnya kita lihat bagaimana dengan
nilai ekspor alas kaki tapi periode yang lebih panjang begitu ya, Januari sampai dengan November 2025 seperti yang bisa Anda saksikan kembali. Ini dia, masih ada kenaikan 9,08% kumulatif ya. Dilihat Januari November 2025 itu 6,65 miliar dolar Amerika Serikat. Maksud kami di tahun 2024, sementara di tahun 2025 Januari Novembernya di 7,26 miliar dolar Amerika. Sementara kontribusi total ekspor non migasnya sendiri itu mencapai 2,97% untuk industri alas kaki ini. Itu dia. Kemudian kita akan cermati bersama penyumbang surplus terbesar juga. Ini dia. Untuk ekspor terutama ke Amerika Serikat begitu ya. Kita lihat mesin perlengkapan elektrik, kemudian pakaian dan aksesorisnya, dan ketiga adalah alas kaki HS65 yang mencapai 2,49 miliar dolar Amerika Serikat. Itu dia beberapa data tadi yang sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Billy, kemudian juga Ibu Friska Savitri. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, ini sudah sesuai harapan atau tidak sih Pak Billy kalau kita cermati kinerja ekspor kita begitu di tahun 2025. Kemudian Anda melihat apakah itu bisa menjadi pijakan yang kuat juga untuk kita bisa menapaki tahun 2026 ini Pak Billy? Baik, saya nggak mengoreksi data itu ya, karena data itu sama begitu. Tetapi yang mau saya informasikan di sini, pertama bulan April 2025 itu tarif Trump atau US vokal itu awalnya 32%. Okay. Lalu berjalan 3 bulan itu berlaku 10% begitu. Nah, 10% ini dinamikanya cukup dinamis ya. Ada terjadi cost sharing antara buyernya dari luar dan dari pelaku industri kita 5%. Okay. Lalu pas bulan Juli itu setelah 3 bulan berakhir kita wacana mau ke 32, tapi 32% nggak berhasil. Artinya di 19%. Nah, 19% ini joint statement-nya belum ada sampai sekarang. Okay. Tetapi yang menjadi persoalan, tarif 19% ini udah mulai berlaku di 7 Agustus begitu. Nah, 19% ini memang lebih rendah 1% dari negara pesaing, yaitu adalah Vietnam. Tetapi persoalannya, kalau kita bandingkan angka-angka tadi, yang belum dilihat adalah Vietnam dengan 20% sampai bulan September, angka ekspornya dia publikasi di Reuters itu turun 27%. Pertanyaannya, berapa alas kaki Indonesia turun ekspornya ke US, terutama US, kita bahas US, yaitu adalah 23%. Jadi faktor pasar Amerika 30% sharing kita penjualan ke sana, memang penentu begitu. Di publik Amerika itu pakai sepatu satu orang 7 pasang begitu. Memang pasar terbesar bagi pelaku kita. Baik. Tadi di situ HS-nya disebut yaitu adalah sport shoe begitu. Okay. Nah, sport shoe itu memang permintaan terbesar. Terlepas juga ada owner brand kita yang memiliki merek gitu, dia juga melakukan ekspor ke sana seperti sepatu kuda, sepatu salju, sepatu musim dingin yang menjadi konsumsi di publik Amerika. Tentu angka capaian ini memang sangat ditentukan oleh buyer gitu. Kita ada perusahaan besar seperti Fortune Group dan beberapa anggota kita yang memang mereka memiliki compliance yang sangat ketat, menyerap tenaga kerja hampir 100 ribuan begitu. Tetapi ini juga lebih karena ditentukan oleh permintaan buyer dan persaingan. Belum dukungan secara proteksi ini. Makanya memang yang saat ini sedang berjalan, kami mendukung langkah pemerintah melalui Kemenko Ekonomi yang sedang melakukan upaya lobby tarif yang kami harap bisa lebih rendah dari 19% ke Amerika atau mencapai 0% begitu. Okay. Karena memang kalau seandainya ini terjadi di Amerika, di pasar Amerika di 2026 ini, untuk akses pasar ini itu bisa menjaga produktivitas dan penyerapan tenaga baru di sektor ini karena permintaannya akan meningkat dari Amerika. Terlepas ada USEPA, Vietnam itu USEPA-nya perundingannya 3 tahun tapi ratifikasinya 5 tahun. Nah, Indonesia kita udah berunding 10 tahun. Nah, berharap kuartal pertama 2027 setahun lagi, kalau kemarin tentunya dari 2025 2 tahun lagi, ya berharap terrealisasi sehingga kita melihat USEPA bukan pasar pengganti, akses pasar, karena teman-teman pelaku industri kita ini ekspornya ke 132 negara, tetapi 3 besar ekspor adalah ke US, ke Eropa, dan termasuk oleh Cina. Dan ini perlu
didukung oleh deregulasi yang mungkin nanti di Oke. kesempatan Nah, berikutnya bisa ditanyakan. oke, Pak Billy, lantas negara yang tujuan ekspor produk alas kaki Indonesia itu memang lebih utama ke Amerika Serikat atau ada negara lain? Dan jenis produk yang paling diminati memang apakah hanya sport shoe saja kah atau ada jenis lain nih, Pak Billy? Semua negara tentu adalah akses pasar banyak dibuka oleh Kementerian Perdagangan, Oke. FTA begitu. Tetapi yang penting adalah perwakilan perdagangan di atasnya kedutaan besar itu mampu menemukan buyer untuk melakukan bisnis matching begitu. Jadi semua negara adalah utama. Kita jangan melihat satu negara atau dua negara, tetapi kondisi hari ini memang ekspor terbesar kita memang ke Amerika, Oh, baik. kedua ke Eropa begitu, dan Oke. ketiga ke Cina, dan ada 10 besar negara termasuk Asia Timur, Korea, Afrika, dan juga Amerika Latin. Tetapi semua itu adalah bagaimana kita bisa kalau global brand itu dia punya headquarter yang menentukan negara pesaing mana, bukan hanya Indonesia yang mengekspor sepatu tersebut begitu. Dengan jenis sport shoe itu. Jadi headquarternya itu yang merek global besar bisa mengalihkan pesanannya terbesar dari Indonesia dengan produktivitas kita yang didukung secara regulasi di dalam negeri dari sisi pengupahan dan segala macam itu yang nanti insentif fiskal, harga energi yang terjangkau begitu, sehingga ketahanan kita dalam stabilitas harga dan stabilitas rantai pasok ini berimbang, termasuk juga ketersediaan bahan baku begitu. Dan ini perlu dukungan bersama. Kita mengadopsi tripartit, pemerintah, pelaku industri, dan pekerja yang memiliki mutualisme yang seimbang, membangun relasi yang baik sehingga bisa menciptakan iklim industri yang kondusif. Oke, nah Ibu Friska, dengan tantangan yang tadi masih ada kebijakan resiprokal, kemudian kondisi ekonomi global begitu saat ini, apa yang bisa kita cermati? Anda melihat perlu ada satu mitigasi, kita mungkin diversifikasi kah, atau penguatan justru market di dalam negeri nih Ibu Friska untuk industri alas kaki kita sendiri? Oke, kalau menurut saya yang paling penting itu sebenarnya adalah selain tadi juga posisi atase ekonomi di luar negeri itu juga penting, tapi yang paling penting itu adalah perlu juga adanya transformasi teknologi. Kita akan tahu ya kalau di Indonesia itu kadang banyak masih lebih manual. Jadi yang itu yang sangat diperhatikan oleh Pak Bayer gitu. Nah, kenapa ini sangat penting? Karena kompetisi global sekarang itu ditentukan oleh produktivitas, konsistensi, dan kualitas serta kecepatan. Nah, kalau kita lihat dari data Kemendak itu modernisasi itu diarahkan pada produksi digital, otomasi, inovasi desain gitu ya, efisiensi rantai pasok serta peningkatan SDM dan sertifikasi. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah perlu adanya otomasi, dan otomasi itu bukan ancaman untuk tenaga kerja, namun otomasi itu adalah lawan bagi cacat produksi dan keterlambatan gitu. Seperti kita lihat sekarang banyak produk-produk dari Nike atau dari apapun itu juga sudah melakukan produktivitasnya di Indonesia. Namun permasalahannya adalah kita masih bersaing juga dengan produksi yang masih banyak cacatnya atau reject gitu ya, dan keterlambat dengan negara-negara seperti Vietnam, Bangladesh, ataupun Cina seperti itu. Nah, karena di alas kaki kualitas itu krusial, otomasi yang tepat bukan mengganti semua orang, tetapi tetap diterapkan selektif di titik yang mengunci kualitas dan lead time gitu ya. Jadi cuttingnya presisi, quality control berbasis sistem, dan perencanaan produksi digital. Dampaknya pasti cacatnya turun, rewardnya turun, pengiriman lebih tepat waktu, dan ini yang disukai oleh buyer global seperti itu, sehingga ini bikin kita bisa bersaing dibandingkan dengan negara-negara yang lain seperti itu. Itu dia, berarti memang transformasi teknologi diharapkan bisa meningkatkan kualitas produk, kemudian tidak ada lagi produk-produk reject, tepat waktu juga yang paling utama. Kita akan bahas lebih jauh lagi nanti apakah masih perlu kita meningkatkan sinergi. Kalau tadi sudah disampaikan Pak Billy tripartit, nah seperti apa sih tripartit yang diharapkan, kita bahas lagi di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami.
Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Yosef Billy Dosiwoda, Sekjen Asosiasi Persepatuan Indonesia, kemudian Ibu Friska Savitri, Ekonom UPN Veteran Jakarta. Ya, dengan berbagai tantangan tadi, bagaimana yang perlu ditekankan transformasi teknologi? Sebenarnya itu sudah dilakukan atau ada tantangan tersendiri dengan pemanfaatan teknologi, sementara kita masih harus tetap menjaga adanya kebutuhan serapan tenaga kerja di industri ini, Pak Billy? Ya, kami secara real untuk teman-teman anggota kami yang sudah global brand itu sejauh saya ke pabrik dan memonitor perkembangan begitu. Kalau untuk yang skala besar global brand, mereka adaptasi dan inovasi terhadap teknologi begitu. Karena memang standar untuk desain misalnya sudah menggunakan AI begitu. Walaupun ini memang belum semua dalam artian pada pelaku domestik atau lokal menengah ke bawah begitu, karena memang kita desainnya masih bersifat tradisional. Kalau beberapa sepatu lokal kita begitu bukan yang nggak adaptasi, tetapi memang segmentasi kemasan sepatu kita memang kalau yang menengah masih berbentuk desain yang tradisional. Lalu kalau sepatu set tisu itu dengan bentukan yang tebal itu memang catekannya masih manual begitu, karena masih ada mesin yang lebih kuat. Karena saya sempat ke Bandung melihat inovasi mesin yang baru untuk cetakan ini di tebalnya dan desainnya itu informasinya belum ada begitu. Tapi kalau perkembangan teknologi desain, misalnya sepatunya Messi, Predator dan segala macam untuk produksi di sini, ya kita memang teman-teman sudah memulai itu karena memang dituntut untuk melakukan hal demikian, Bapak Ibu. Baik. Nah, ini Bu Friska, kalau kita bicara mengenai kebijakan fiskal kah atau mungkin kebijakan berupa insentif begitu yang sebaiknya diberikan untuk industri padat karya yang memang diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih masif lagi, lebih luas lagi, lebih merata lagi, ini bagian mana yang perlu ditekankan ya Bu Friska? Oke, kalau kita bicara instrumen kebijakan, kalau menurut saya itu yang paling efektif adalah yang paling berdampak langsung ya. Jadi pertama itu harus buka akses pasar. Jadi itu kementerian mungkin harus membantu juga industri kita ini untuk bisa mendapatkan akses pasar yang lebih luas seperti itu. Dan yang kedua, turunkan biaya sistemik. Jadi maksudnya pertama itu akses pasar lewat perjanjian dagang. Jadi perjanjian dagang itu kita harus mencari pasar baru. Tidak hanya Amerika, tapi kayak misalnya Afrika atau Latin Amerika itu juga pasar yang besar seperti itu. Nah, kalau dilihat dari data Kemendak itu IEU dan SIPA itu berpotensi menurunkan tarif masuk ke Eropa yang selama ini berada di kisaran sampai 15%. Nah, ini menyetarakan posisi Indonesia dengan pesaing seperti Vietnam di pasar Uni Eropa. Nah, ini yang penting. Kalau kita lihat di Uni Eropa itu sangat berserakan produk-produk Vietnam. Sebenarnya Indonesia juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi kebijakan yang terbaik itu menurunkan biaya sistemik dan membuka pasar. Yang kedua itu adalah penguatan bahan baku lokal. Karena ketergantungan impor bahan baku kita itu masih 60-70%. Nah, ini yang harus diantisipasi. Ketiga, pembiayaan dan insentif upgrading untuk industri dan IKM seperti misalnya mesin, sertifikasi, dan pelatihan SDM. Selanjutnya itu ada lagi satu, yaitu penegakan perdagangan yang adil. Jadi berantas impor ilegal dan under value. Singkatnya, proteksi itu boleh, tapi yang paling efektif adalah memperkuat daya saing, bukan sekedar menutup pasar. Jadi proteksi itu adalah awal, bukan kebijakan akhir yang harus dilakukan pemerintah, dan setelah itu tidak ada follow up-nya seperti itu. Oke, itu dia dari sisi kebijakan ya. Banyak hal yang perlu dilakukan. Nah, Pak Billy, dari beberapa item tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Friska, apakah semuanya masuk dalam skala prioritas atau bagaimana nih, Pak Billy? Beberapa poin benar, tapi kalau untuk menyentuh langsung untuk saat ini yang dibutuhkan, kalau insentif fiskal adalah kami berharap
itu langsung pada titiknya kebutuhan harga listrik dan gas yang murah dalam penyelenggaraan produksi, begitu. Misalnya hari ini kuota panel solar dengan PLTS itu adalah green economy yang menjadi standar persyaratan juga nanti USEPA kalau seandainya yakin jadi, begitu, untuk menjalankan penyelenggaraan produksi yang hijau, maka kami berharap PLTS itu direlaksasi, begitu. PLN sampai saat ini masih sebagai monopoli penyelenggara listrik itu belum melakukan kuota secara relaksasi, takut kehilangan retribusi, begitu. Walaupun ada, ini harganya sangat mahal dan ini masih tantangan teman-teman langsung di lapangan, termasuk juga harga gas yang masih mahal. Di jam puncak, jam lembur ini masih sangat menjadi kendala, begitu. Oke. Nah, maka kalau memang kita PMDN ada banyak, ada beberapa besar, lalu ada juga PMA. PMA itu asing. Kita jangan melihat investor itu hanya sekedar menanam modal, tetapi juga harus dianggap stabil ekspor nasional. Karena apa? Mereka juga menyerap tenaga kerja, manajemen pimpinannya pun juga orang-orang kita, begitu. Nah, ketika kendala mereka investor masuk ke Indonesia, kendalanya itu adalah pada proses perizinan. Satu, perizinan wilayah untuk membangun. Kedua, perizinan AMDAL, mengurusnya sangat lama. Memakan waktu yang lama, harga yang mahal, begitu, karena konsultan dan segala macam. Belum perizinan lainnya, K3 sertifikasi mesin yang tidak sesuai dengan PNBP di lapangan yang jadi kendala, biayanya cukup mahal, begitu. Kalau bagi teman-teman yang domestik lokal, ya ini saya juga appreciate masukannya Mbak Friska. Dalam artian apa? Ya dilindungi. Teman-teman buat sepatu dengan harga 200.000, 300.000 dengan dikenakan berbagai aturan wajib di luar negeri, SNI, PNBP, pajak, TKDN, gitu, tiba-tiba dengan jenis yang sama masuk sepatu tiruan, masuk sepatu impor ilegal yang di border di dalam, gitu. Jadi ini juga harus ditegakkan, begitu. Terus yang kedua, yang domestik juga yang kendala, yaitu adalah mereka terkena bagian aturan wajib tadi disebut, konsep SNI SINAS, terus juga TKDN, nanti ke depan ada lagi sertifikasi halal yang kita bukan barang dimakan tapi kena sertifikasi, begitu. Nah, ini juga harus jadi perhatian karena administrasinya syarat teknis, syarat administrasi, syarat teknis dan biaya itu menambahi beban, begitu. Dan ini kontribusi pajak, gitu. Tetapi tiba-tiba ada impor ilegal. Nah, ini yang perlu tadi dikatakan bahwa membangun iklim industri yang adil, begitu. Jadi juga menyegarkan produksi juga sangat baik. Maka terakhir, misalnya UMKM global, gitu ya. Tapi teman-teman UMKM belum didampingi cara bikin SNI seperti apa, dimodalkan seperti SNI seperti apa, sehingga mereka bisa maju. Nah, ini yang masih kendala di beberapa teman-teman kita domestik lokal, terutama di Jawa Barat dan Jawa Timur yang masih banyak pelaku industri di menengah ke bawah ini, begitu. Baik, ya. Masih ekspor tadi, gitu. Oke, nampaknya masih banyak ya aral melintang begitu yang harus dihadapi bersama-sama begitu ya industri alas kaki, meskipun ini sudah disampaikan oleh pemerintah tadi, Pak Menko juga menyebutkan ini menjadi salah satu penopang industri padat karya di Indonesia dengan serapan tenaga kerja, dan semoga perhatian akan lebih tercurah lagi nih untuk industri alas kaki nasional kita begitu, sehingga tadi untuk bisa menjadi raja di negeri sendiri, kemudian pangsa pasar ekspor juga yang lebih luas lagi ke depannya. Pak Billy, Ibu Friska, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Billy, Bu Friska. Terima kasih Bu Friska, terima kasih Mas Pras.